Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak Ibu semuanya. Semoga dalam keadaan sehat walafiat. Ya, walaupun di kami di Jakarta memang sedang sedang naik-naiknya. Semoga yang lainnya tidak ikutan gitu. Izinkan Pak, kita mau men-share sesuatu terlebih dahulu sebelum kita masuk ke sesi tanya jawab. Sudah tampak Pak? Baik. Sudah. Ya. Ini kami mengulang sedikit tentang apa yang pernah mungkin Bapak dan Ibu pernah ikut atau pernah mendengar ya. Jadi untuk development EMIS ini itu tidak hanya meliputi pembangunan sistem aplikasi, melainkan juga adalah integrasi sistem. Secara mudahnya itu adalah cakupan dari EMIS ini meliputi paling tidak tiga hal ini ya Bu ya. Di lain yang infrastruktur Bapak dan Ibu, yaitu pengembangan aplikasi sendiri, yaitu meliputi madrasah, pondok pesantren, dan PTKI. Kemudian juga ada migrasi data dari EMIS online yang sebelumnya ya, ke EMIS 4.0, dan juga yang terakhir adalah integrasi sistem, yaitu meliputi beberapa aplikasi, baik itu yang ada di lingkungan Kementerian Agama maupun yang di luar lingkungan Kementerian Agama. Oke. Ini adalah gambarannya, yaitu untuk pekerjaan integrasi yang sedang dan akan kami kerjakan. Ya, pertama adalah misalkan ke IJOB. Nah, ini adalah untuk izin operasional lembaga, kemudian juga ke BOS, yaitu terkait dengan dana bantuan BOS ya. Kemudian untuk ke Simpatika Siaga ini terkait dengan GTK dan PAI. Kemudian juga kita ada integrasi ke Dukcapil dan integrasi ke Pusdatin untuk informasi tentang siswa, kemudian juga lembaga gitu ya, dan juga GTK. Nah, di sebelah sini ya Bu ya, Bapak Ibu. Juga kita integrasi juga dengan Sispena, yaitu untuk keperluan akreditasi, yaitu BAN-PAUD dan BAN-SM. Jadi ini adalah cakupan integrasi yang ada di dalam daftar kami. Cukup banyak yang dikerjakan ya. Dan sekarang ini memang tidak semuanya masih on progress, belum semuanya yang bisa dibilang selesai 100%. Karena itu memang masih perlu kesabaran untuk melihat hasilnya. Berikutnya adalah integrasi dengan ini kami detailkan satu persatu ya, yaitu integrasi dengan IJOB. Nah, mungkin ini termasuk beberapa hal yang ditanyakan ya. Jadi di aplikasi EMIS 4.0 itu informasi terkait data utama lembaga, ya informasi lembaganya, itu sifatnya adalah read only. Nah, sejak dikirimkan oleh IJOB, maka data itu kita simpan dan tidak bisa diedit. Nah, apa aja sih yang termasuk data yang read only itu, yaitu pertama adalah NSM, nama lembaga, status lembaga, sama jenis lembaga ya. Ini sifatnya adalah kalau Bapak Ibu melihat di aplikasi EMIS 4.0, ini sifatnya adalah read only dan tidak bisa diubah. Karena memang sejak masuk dari IJOB itu nggak bisa diedit lagi gitu ya, termasuk di EMIS 4.0. Nah, kemudian untuk melakukan perubahan saat ini yang disediakan adalah, maka perubahan data pokok ini dilakukan di Verfile SP. Dan EMIS akan melakukan sinkronisasi dengan Verfile SP untuk mendapatkan update data perubahan tersebut. Itu ya Bapak Ibu ya. Nah, progres saat ini untuk integrasi EMIS IJOB ini sebenarnya seperti di gambar sebelumnya. Maaf, saya kembali lagi. Progres EMIS IJOB saat ini adalah masih dalam proses pemadanan data lembaga, karena ada data lembaga yang tidak sinkron ya, tidak sama antara
aplikasi job dan aplikasi di Emis. Dan masing-masing pihak dari Emis maupun job sedang dalam proses development untuk membuat API untuk saling berkomunikasi. Nah, itu adalah update saat ini ya Bu ya. Nah, berikutnya adalah terkait integrasi Emis dengan BOS. Itu pun demikian sama informasinya. Jadi ada beberapa kolom-kolom yang ada di Emis 40 sifatnya adalah hanya bisa dibaca saja. Nah, khusus untuk yang terkait dengan BOS itu sifatnya read only, yaitu adalah kolom-kolom status penerima, nama bendahara, nomor rekening, ya, pemilik rekening, dan nama bank. Ini semuanya adalah informasinya ada di aplikasi BOS, sehingga Emis hanya mengkonsum dan hanya menampilkan saja. Maka apabila ada perubahan terkait dengan informasi untuk BOS ini, perubahannya dilakukan di aplikasi BOS dan Emis akan mensinkronkan. Nah, saat ini pun juga untuk Emis dengan BOS sekarang ini tahapannya adalah dalam proses pemadanan data lembaga. Nah, ini yang banyak dan ditunggu itu adalah yang ini sebenarnya, yaitu adalah integrasi Emis dengan Pusdatin. Ya, nah, apa aja yang kita integrasikan paling tidak sekarang ini ada 3, yaitu mengenai lembaga, siswa, dan GTK. Nah, nama lembaga ini adalah informasinya terkait nama madrasah dan MPSN. Kemudian siswa yang agak banyak, yaitu ini adalah data pokok siswa semuanya, ya. Kemudian GTK juga sama. Nah, terkait data pokok ini maka perubahannya adalah dilakukan di verbal SP, verbal PD, gitu ya, sehingga nanti dari Emis akan mensinkron dengan mesin di verbal Pusdatin. Nah, kalau kita cek di Emis 40 pun data ini pun sifatnya adalah read only ya. Baik, yang berikutnya adalah integrasi Emis dengan Sispena. Ya, sekarang ini sedang berlangsung ya Bu ya, untuk keperluan akreditasi di bulan-bulan Juli ini kalau nggak salah ya. Nah, saat ini komponen-komponen lembaga, siswa, GTK, Sarpras, dan Romel ini semuanya sudah disiapkan, baik itu untuk bahan PAUD maupun bahan SM. Nah, ini semuanya saat ini sedang berjalan prosesnya, dan beberapa kekurangan juga sedang dikejar untuk bisa masuk ke sini gitu ya Bu ya, informasinya. Nah, yang terakhir adalah integrasi Emis dan Dibut terkait dengan AKM. Nah, untuk itu seluruh siswa-siswa yang memenuhi kriteria untuk ikut AKM di tahun depan ini sedang dipersiapkan, yaitu ya. Jadi ini adalah siswa kelas 4, 7, dan 10 yang di semester saat ini ya. Nah, itu akan dimasukkan atau masuk ke dalam daftar di AKM. Nah, ini juga sedang dalam proses ya, dan progres gitu. Itu adalah integrasi, seluruh kegiatan integrasi yang sedang dilakukan di Emis 40 ini. Jadi mungkin berbeda ya. Ada tadi seperti yang digambarkan di atas, yaitu ada berapa tadi? Nah, jadi di sini ada kita membedakan antara pekerjaan integrasi dan pekerjaan migrasi. Nah, integrasi ini adalah hubungan kita untuk bekerja sama dengan sistem lain, sedangkan migrasi adalah perpindahan data dari Emis lama ke Emis 40. Jadi keduanya sedang jalan saat ini. Ini kurang lebih sebagai pengantar. Nah, mungkin kita mulai saja untuk mencoba untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan ya Bapak Ibu ya. Maaf, ini saya stop dulu share-nya.
Baik. Kita mulai. Ini ada pertanyaan yaitu tadi ya seperti yang tadi disampaikan, bagaimana cara mengganti NISN dan tempat tanggal lahir. Nah, seperti yang tadi disampaikan, untuk NISN dan tempat tanggal lahir karena termasuk sebagai data pokok siswa, maka nanti ini akan otomatis sinkron dengan Verval PD ya Mbak ya. Dia akan sinkron dengan Verval PD. Jadi NISN dan jadi apa yang harus dilakukan oleh Bapak Ibu sekalian adalah yaitu melakukan update data ke Verval PD-nya. Nah nanti memang pekerjaannya masih belum selesai karena ini kita perlu diskusi dengan pihak Pusdatin untuk melakukan uji cobanya. Jadi kita memang agak lama di situnya Ibu ya. Jadi diskusi dengan pihak Pusdatin untuk kapan jadwal untuk melakukan uji coba sinkronisasi data, baik untuk pengiriman ke Pusdatin maupun pada saat mendapatkan balikan dari Pusdatin. Nah ini sedang coba dikejar dari teman-teman kita dan juga untuk mengejar ke tim Pusdatin untuk janjian waktunya kapan untuk bisa segera dilaksanakan. Oke. Baik, nomor 2 di sini ada permasalahan yaitu saya punya siswa 5 orang dan belum masuk ke EMIS. Statusnya siswa murni bukan pindahan. Oke. Ini seharusnya kalau misalkan data itu ada di EMIS online, maka datanya harusnya sudah bisa pindah ya Bu ya. Harus ada di EMIS 40 juga. Kecuali jika ternyata datanya itu bermasalah, misalkan adalah seperti statusnya mungkin tidak aktif atau bagaimana. Tapi jika memang siswanya itu ternyata ya saat ini pun kita sekarang ada di bagian bukan di integrasi, di integrasi ya ini ya. Jadi ini sekarang pun kita juga sedang mengerjakan untuk mencoba menyisir ya, mencari data-data siswa yang mungkin belum ada di EMIS 40. Nah itu nanti akan kita coba untuk kita pindahkan. Jadi sumber datanya kami adalah tetap cuma ada 2, yaitu EMIS online ya dan juga dari Verval PD-nya Pusdatin. Jadi dari 2 sumber itu nanti kita akan mencoba mencari daftar siswa mana yang belum ada, yang belum masuk ke dalam EMIS 40. Oke, maaf, Om Razi, kita mau ada yang raise hand? Untuk yang raise hand, mohon bersabar dulu. Jadi kita akan bacakan dulu beberapa pertanyaan yang sudah masuk ke kita. Jadi nanti mohon bersabar dulu untuk tidak raise hand atau tetap raise hand, tapi kita coba untuk membacakan pertanyaan dan menjawab pertanyaan yang sudah masuk ke kita. Apabila nanti setelah kita bacakan semua list pertanyaan yang masuk dan sudah kita jawab, apabila itu sudah menjawab pertanyaan yang ingin ditanyakan, raise hand-nya bisa diturunkan kembali. Jadi kita coba untuk menjawab pertanyaan yang masuk terlebih dahulu ke kita, dan kita coba jawab. Apabila nanti pertanyaan dari masing-masing UC itu tidak ada dalam list pertanyaan yang sudah kita jawab, maka bisa raise hand kembali untuk melakukan pertanyaan yang memang belum ada di list pertanyaan kita. Jadi silakan Pak Riza dilanjutkan dulu saja
mungkin sekitar 10 atau 15 pertanyaan yang memang skala prioritasnya memang itu urgent atau penting untuk dilakukan. Terima kasih. Silakan dilanjutkan Pak Riza. Baik, makasih Om Razi. Ya. Ya, baik. Selanjutnya, apakah ini ya terkait integrasi? Sebenarnya ini bukan integrasi ya, integrasi dengan emis lama ya. Jadi kalau dengan emis lama itu kita istilahkan adalah migrasi data. Ya, migrasi data. Apakah kenapa tidak bisa tersinkron semua? Jadi oke, seharusnya tersinkron semua ya, Bapak Ibu ya. Memang tapi karena gini, karena ada beberapa data yang memang kami nilai bermasalah, yaitu data-data tersebut ganda gitu kan ya. Jadi secara penyimpanannya kemarin tuh agak membingungkan ya. Jadi saat migrasi dilakukan, maka di kita pun juga tercatat datanya tersebut adalah ganda, dan dari kita tidak mengetahui data mana yang akan digunakan. Yang mengetahui adalah dari operator lembaga yang terkait gitu kan ya. Sehingga memang kita memohon untuk kerjasamanya dari tim teman-teman operator, dan sekarang sudah banyak yang mengerjakan ya, sudah banyak yang memperbaiki datanya, yaitu untuk data-data ganda. Misalkan ini terdaftar atas menjadi siswa di lembaganya, tapi apa ya, misalnya ya salah, misalkan terdaftar di lembaga padahal dia tidak, harusnya sudah lulus atau bagaimana gitu ya. Nah itu juga dilakukan nonaktifkan data. Karena kita sudah coba untuk melakukan integrasi itu dengan Pusdatin, dan ternyata kemarin historinya malah kita pernah melakukan update data dari Pusdatin tentang status siswa ini, dan ternyata malah mungkin menjawab untuk sebagian operator ya, sebagian lembaga, sehingga menjadi benar informasi siswanya, tapi di beberapa lembaga itu malah salah gitu kan ya. Nah sementara kita melakukan update data ini adalah satu gelondongan ya. Jadi seluruh data yang menjadi sumber data kita, yaitu baik dari emis online maupun dari Verval PD-nya Pusdatin, maka itulah yang menjadi sumber data kita. Sehingga apabila kita temukan ternyata keduanya ada bermasalah atau tidak sesuai dengan kenyataan di lapangan, maka yang mempunyai wewenang atau mempunyai pengetahuan tentang siswa ini itu adalah dari operator lembaga. Nah, jadi pada saat kemarin kita sudah sempat untuk melakukan update data, yaitu sumber datanya adalah dari Verval PD untuk status keaktifan siswa ini, dan ternyata dianggap bermasalah, sehingga mau tidak mau kita melakukan rollback, datanya kembalikan ke yang semula, dan beberapa lembaga jadinya mendapatkan informasi siswa yang salah, misalkan di tingkat yang salah, atau ada kondisi siswa lembaga kelebihan siswa atau lembaga kekurangan siswa gitu. Itu yang terjadi kemarin. Oke, itu pertanyaan yang terkait dengan data siswa ya, Pak Riza ya. Betul, Mas Razi. Terkait dengan sinkronisasi data siswa yang memang belum tersinkronisasi dengan baik karena fitur Verval PD-nya juga lagi masih dalam tahap pengembangan ya Pak Riza ya. Bukan dari Verval PD-nya, jadi gini, di Verval, jadi gini. Untuk integrasi dengan itu nanti tinggal tunggu sinkronisasi secara otomatis ya. Ya, jadi untuk dengan Verval PD ini kita ada 2 tahap ya, Om Razi ya. Jadi kita komunikasinya dengan Verval PD itu adalah kita mengirimkan data ke server integrasi, bahasanya namanya itu. Kemudian server integrasi akan ditarik datanya oleh Verval PD. Nah, kemudian dia juga akan mengembalikan hal yang sama, hasil balikannya itu dikembalikan ke integrasi, dan integrasi akan kita tarik untuk mengupdate ke sistem emis 4.0. Nah,
di sini ada 4 langkah kan ya ceritanya kan ya berarti. Nah, ini yang masih ada beberapa hal yang belum selesai nih, belum putus nih. Jadi ada kemungkinan bahwa dari ada yang dari emis, dari integrasi tidak update ke emis, atau dari Verval PD tidak update ke server integrasi. Dan ini yang sedang dibicarakan, didiskusikan dengan teman dari Pusdatin. Harapannya kalau ini ini bisa segera mulus sehingga sinkronisasi itu bisa berjalan dengan normal gitu. Karena kita sudah kadung gini, Om, kita kan sudah kadung ya, kita selalu sounding karena kita sudah, ini pun juga hasil dari diskusi ya dengan teman-teman Pusdatin bahwa untuk perbaikan data itu harus dilakukan di Verval PD gitu kan ya. Sehingga kita menyampaikannya ke teman-teman operator pun juga melakukan update di sana, tetapi ternyata data tidak mengalir gitu kan ya. Data tidak mengalir. Nah, ini yang sedang dikejar untuk didiskusikan supaya bisa dapat waktu tengah yang pas gitu ya untuk baik dari Pusdatin maupun dari kita di pengembang emis supaya ini bisa segera dijalankan gitu. Ya, baik, berarti bisa disimpulkan untuk seluruh operator madrasah atau UC bisa menyampaikan kembali untuk semua operator madrasah itu mensubmit data-data siswa itu ke Verval PD terlebih dahulu ya. Untuk kelengkapannya di Verval PD yang nantinya akan otomatis disinkronisasi ke emis 4.0 apabila fitur ini sudah selesai ya, Pak Riza ya? Iya. Iya, jadi mohon dilengkapi dulu di Verval PD-nya. Apabila nanti masih tidak ada, ketika fitur itu sudah selesai dibuat, maka bisa melaporkan dari operator madrasah ke pihak kabupaten kota ya. Dan juga mungkin nanti akan diteruskan juga atau bisa langsung nanti ke pihak live agent juga mungkin. Seperti itu. Oke, Pak Riza mungkin bisa lanjut ke pertanyaan selanjutnya, Pak Riza. Ya, baik. Pertanyaan berikutnya ini, apakah ada sinkronisasi otomatis NIK siswa dengan Dinas Kependudukan agar memudahkan dalam Verval data identitas, sehingga tidak perlu double upload berkas di emis dan Verval PD seperti sekarang. Baik, Bapak Ibu, ini benar memang menjadi salah satu menjadi pain yang coba untuk diselesaikan ya. Tetapi memang kalau kemarin itu kita sudah berdiskusi dengan pihak Dinas Kependudukan, ternyata fitur untuk tersebut itu tidak didukung ya oleh Dinas Kependudukan ya, karena alasannya sih kita paham, yaitu bahwa itu adalah dalam rangka keamanan dan juga memang khawatirnya adalah penyalahgunaan gitu ya, alasannya mungkin seperti itu. Nah kebetulan memang teman-teman di Pusdatin juga melakukan pengembangan yang sama, jadi mereka juga melakukan verifikasi NIK, menemui kendala yang sama dengan kita. Nah, jadi sebenarnya begini, ini masih belum jelas saya karena perlu untuk didiskusikan lagi dengan dengan product owner ya, product owner dan juga mungkin dari Kementerian Agama. Kita nanti akan seperti apa, apakah akan meneruskan diskusi untuk langsung melakukan sinkronisasi dengan Dinas Kependudukan, tetapi memang caranya tidak seperti yang kita impikan gitu istilahnya ya. Jadi memang nanti akan ada hal yang lebih rumit itu, karena kalau misalkan menginput NIK langsung keluar nama itu adalah fitur yang tidak diperbolehkan oleh Dinas Kependudukan. Jadi Dinas Kependudukan tidak menyediakan fitur untuk langsung mencari informasi berdasarkan NIK yang dihubungkan dengan aplikasi gitu. Permasalahannya adalah di situ.
Tapi nanti ini masih didiskusikan dan juga kita juga menjalin obrolan juga dengan Pusdatin, bagaimana dari Pusdatin membuat fitur ini untuk memudahkan teman-teman operator. Nah, kita nanti juga akan merujuk ke sana juga. Oke, terima kasih Pak Reza. Berarti nanti kita masih tunggu update dari Pusdatin juga ya. Ya, untuk yang kerjasama dengan Dinas Kependudukan tuh ini memang pernah kita diskusikan, Mas. Jadi ternyata Pusdatin sudah satu langkah di depan kita gitu kan ya. Jadi Pusdatin sudah melakukan langkah-langkah untuk itu gitu kan ya. Sama sih, mereka mendapatkan PIN yang sama dan jawabannya pun sama. Artinya memang kebijakan dari Dinas Kependudukan adalah berlaku sama ya ke instansi ya. Dan kita kan instansinya pemerintahan, padahal kan ternyata jawabannya pun tetap sama gitu kan ya. Artinya fitur untuk otomatisasi NIK siswa ini kalau dari saya sebagai pengembang mungkin artinya tidak bisa diwujudkan seperti keinginan kita. Nah, cuma diferensiasinya itu seberapa jauh gitu ya, untuk bisa tetap menyamankan, memberi kenyamanan kepada operator untuk dari kondisi saat ini ya, yang harus menginput satu-satu dan harus mengupload file satu persatu, double upload gitu istilahnya kan. Ya. Itu nanti yang harus dipikirkan gitu istilahnya. Ya, baik. Nanti kita juga berarti terkait dengan NIK tersebut, nanti kita akan coba koordinasikan lagi dengan Pusdatin. Apabila sudah ada info, kita akan informasikan kembali kepada seluruh UC dan juga operator madrasah. Begitu ya, Pak Riza ya? Iya, Mas. Oke. Terima kasih atas Bu Nuraya Via ya, yang sudah raise hand untuk bertanya. Mungkin bisa dicatat dulu pertanyaannya di kertas, dan juga Pak Ahmad ya, mungkin bisa dicatat dulu di kertas supaya nanti tidak lupa untuk bertanya, karena nanti kita akan coba menjawab pertanyaan-pertanyaan yang sampai di kita dulu, dan kita akan coba jawab satu persatu. Apabila nanti dari kita sudah selesai, nanti baru boleh bertanya kembali, dan apabila pertanyaan yang ingin ditanyakan yang sudah dicatat tersebut itu sudah dijawab oleh Pak Riza, mungkin raise hand-nya bisa diturunkan kembali. Seperti itu. Jadi mekanismenya nanti apabila ada pertanyaan yang sudah dijawab oleh Pak Riza, nanti raise hand-nya untuk diturunkan kembali. Tapi selesai ini apabila pertanyaan itu belum dijawab atau belum ada, maka silakan raise hand. Nanti kita akan open mic untuk yang raise hand untuk bertanya dan Pak Riza akan menjawab. Seperti itu. Kita coba flow-nya untuk lebih teratur. Ya, silakan dilanjut Pak Riza untuk pertanyaan selanjutnya. Baik, Razi. Ini ada pertanyaan, yaitu ya ini sebenarnya pertanyaannya kepanjang, tapi intinya sama, yaitu ada list siswa di EMIS yang tidak masuk ke Verval PD gitu kan ya. Jadi sudah ada data siswa di EMIS, tetapi tidak bisa masuk ke Verval PD. Maka seperti yang tadi diinfokan, jadi untuk integrasi EMIS ke Verval PD ini ada 4 langkah ya. Jadi ada pengiriman data dari EMIS ke integrasi ke Verval, kemudian ada balikannya yaitu dari Verval ke integrasi balik lagi ke EMIS. Nah, ada 4 langkah itu. Jadi bisa jadi masalahnya adalah di salah satu titik dari 4 langkah itu. Gitu. Jadi kalau misalkan dari Bapak Ibu sudah mengisi di EMIS dan sudah muncul di EMIS, tetapi Verval PD-nya belum ada, maka itu artinya ada komunikasi yang putus dari EMIS ke Verval PD, gitu kan ya. Nah, ini berarti ini adalah kesalahan di EMIS-nya. Nah, tapi kalau ternyata
di Verval PD sudah muncul dan sudah dilakukan perbaikan data, tapi ternyata tidak langsung ada di EMIS perbaikan itu. Nah, itu berarti kesalahannya adalah di dari pusdatinya, dari mana? Dari Verval PD-nya gitu kan ya. Karena tidak mengupdate ke server integrasi gitu. Jadi ada 4 titik yang perlu dicek untuk apakah ini putusnya di mana gitu kan ya. Untuk secara jadwal sinkronisasi dari EMIS dengan Pusdatin sebenarnya sudah sepakat Pak, Bapak Ibu. Jadi nanti akan dijadwalkan ini adalah setiap hari akan jalan sekitar setiap 2 jam ya kalau nggak salah terakhir itu informasinya ya. Jadi dan itu diatur untuk jam berapa lembaga, kemudian jam berapa itu ada untuk siswa. Dan tiap 4 jam dari itu akan ada proses update ya. Gitu. Jadi seharusnya kurang lebihnya cukup ya untuk mengupdate data ya harusnya ya. Jadi kalau nggak salah dari siswa itu ada 4 jam untuk melakukan update data untuk setiap harinya. Pengiriman data ya, sinkronisasinya. Ya, nah, lebih kemudian, seperti itu ya pertanyaannya ya. Untuk terkait data yang sudah ada di EMIS tapi belum update di Verval PD ya. Betul, belum muncul Mas. Belum muncul datanya di Verval PD. Dilanjut lagi Pak. Ya, ini masih membaca dulu ya Mas, karena ada beberapa pertanyaan yang mirip, jadi dan tadi sudah terjawab. Baik. Kita pilih dengan skala prioritas untuk pertanyaan-pertanyaan yang memang kira-kira sering ditanyakan atau memang menjadi pertanyaan yang penting terkait dengan integrasi ya. Karena nanti di hari Jumat besok itu ada sesi lanjutan lagi untuk tanya jawab atau Q&A dengan materi aplikasi EMIS. Jadi khusus untuk hari ini itu adalah materi yang berkaitan dengan integrasi EMIS dengan aplikasi lain. Jadi apabila ada yang ingin bertanya, pertanyaannya mohon untuk disesuaikan dengan materi yaitu integrasi EMIS 4.0 dengan aplikasi-aplikasi lain. Dan nanti juga ada materi khusus di sesi khusus juga terkait dengan data dan juga nanti terkait dengan kebijakan. Kita akan bikin 4 serial sesi tanya jawab yang akan diadakan sesuai dengan flyer atau jadwal yang sudah di-share sebelumnya di grup. Gitu. Dan untuk yang raise hand Bapak Syaifuddin Ansori dari Riau, mohon untuk dicatat dulu Pak pertanyaannya supaya tidak lupa, karena nanti kita akan coba untuk menjawab dulu pertanyaan-pertanyaan yang datang di kita, dan apabila nanti pertanyaan itu sudah terjawab, itu akan biadab. Orang itu sekali selesai. Oke Pak, mohon maaf suaranya boleh lebih besar. Makasih Mas. Pertanyaan saya ini mengenai integrasi data dengan ban PAUD dan ban SM yang belum ini. Mohon segera kapan bisa ban PAUD mengambil data dari EMIS sehingga madrasah RA bisa mengikuti akreditasi pada tahun ini. Itu saja. Terima kasih Mas. Oke, Pak, mohon untuk dicatat dulu Pak ya. Nanti untuk pertanyaannya nanti bisa ditanyakan lagi. Itu apabila sudah dijawab oleh Pak Riza pertanyaan tersebut, maka bisa raise hand-nya diturunkan kembali
Apabila itu belum ada, nanti harap untuk ditanyakan kembali ke Pak Riza. Untuk sekarang mohon pertanyaan-pertanyaan yang ada dicatat dulu di kertas. Nanti selesai dari Pak Riza membacakan pertanyaan-pertanyaan dan menjawab pertanyaan-pertanyaan yang sudah masuk terlebih dahulu. Nanti baru kemudian kita coba tanya jawab langsung dengan peserta yang ada di Zoom ini. Terima kasih. Kita coba jawab satu persatu. Iya, silakan Pak Riza dilanjutkan dulu, Pak. Baik, terima kasih. Ini ada pertanyaan. Untuk virtual PD disinkronkan dengan Dukcapil, itu di wewenangnya bukan di kami ya Pak, Bapak Ibu. Jadi virtual PD itu wewenangnya adalah di Pusdatin. Mengenai mereka akan sinkron dengan Dukcapil, kami rasa kendalanya sama dengan rencana sinkronisasi emis dengan Dukcapil ya. Jadi tidak bisa langsung mendapatkan data secara utuh dan sebagaimana yang kita ketahui kan istilahnya nama pada saat pendaftaran itu kan bisa jadi tidak sama ya Bu ya dengan nama yang ada di ini ya di KTP atau bagaimana ya. Ya mungkin ada isu-isu di situ yang harusnya nah ini jalan tengahnya juga bagaimana memang paling aman adalah nama yang tercantum di pada saat di pendaftaran itu sama dengan nama yang ada di KK kan ya harusnya kan ya. Nah, tapi kalau misalkan ternyata di Dukcapil ternyata berbeda, nah itu akan jadi isu memang itu. Nama ijazah dengan nama akta kelahiran nama yang ada di Dukcapil tidak sama dengan nama di ijazah gitu ya, dan akta kelahiran ya. Nah, tapi yang akan dilihat nanti adalah NIK-nya Bapak Ibu, kalau dari ini ya. Sementara untuk proses bahwa pengecekan bahwa ini adalah orang yang sama, itu mungkin dari pengenalan ini ya, pengenalan engine yang bisa menganggap ini adalah benar orang yang sama gitu ya. Jadi kalau integrasi secara ini langsung itu nggak ada seharusnya ya. Karena dari pihak Dukcapilnya tidak memperbolehkan untuk pengecekan semacam itu. Mau bantu jawab juga, karena ini tanya jawabnya seputar emis. Jika ada pertanyaan terkait aplikasi yang di luar emis, seperti tadi misalkan integrasi antara Perval PD dengan Disdukcapil, mohon agar mengajukan pertanyaannya di link yang saya sudah berikan di chat ya, karena itu adalah link untuk pelaporan masalah atau support atau helpdesk-nya dari aplikasi Kemendikbud. Itu Bapak Ibu. Ya, karena ini terkait sama aplikasi emis ya. Terutama materi saat ini adalah integrasi. Jadi apabila ada pertanyaan-pertanyaan terkait dengan integrasi bisa disampaikan di sini. Apabila pertanyaannya terkait dengan aplikasi, itu bisa ditanyakan nanti di sesi kedua di hari Jumat besok. Jadi dicatat dulu pertanyaannya untuk bisa ditanyakan lagi nanti sesuai dengan materi-materi dan sesi-sesi yang sudah ditentukan. Seperti itu. Oke, baik Pak Riza, silakan dilanjutkan kembali Pak Riza. Mungkin sekitar 10 pertanyaan saja cukup. Jadi nanti bisa dilanjutkan untuk siapa yang ingin bertanya yang ada dalam Zoom ini ya. Dan kita bacakan juga beberapa pertanyaan yang ada dalam form Google ya. Gitu. Silakan Pak Riza. Ya. Ini kalau saya telusuri sih kurang lebih sama ya Mas ya. Jadi data belum masuk ke virtual PD padahal di emis sudah lengkap. Artinya kan itu ada koneksi yang ada yang salah gitu ya, istilahnya di proses ya. Belum jalan ya istilahnya kan. Jadi betul. Untuk pertanyaan seperti itu mungkin bisa di skip ya. Pak Riza karena udah dijawab juga di awal.
bahwa memang fitur Verval PD integrasi itu sedang kita bangun, sedang kita rapikan. Apabila semuanya sudah selesai, itu akan otomatis tersinkronisasi datanya ke EMIS 4.0. Ya, Pak Riza ya. Ya, benar. Ya, jadi mohon Mbak untuk Juwita bisa ini nggak, Mbak? Ada yang diinformasikan saya saja untuk data ada yang saya siswanya lewatin, terlewat mungkin pertanyaan. sesuai di Verval PD. Ya. Ya, mau menambahkan nih ada pertanyaan terkait data orang tua siswa apakah disinkronkan juga ke Verval PD. Nah, jadi data orang tua siswa itu terutama nama ibu kandungnya itu akan disinkronkan dengan Verval PD. Jadi kalau bisa diisi sesuai dengan nama ibu kandungnya, jangan dikosongkan karena nanti kalau dikosongkan otomatis akan, kalau dari EMIS lama itu akan diisi dengan depannya diisi UMU dengan nama siswanya. Nah, nantinya pencocokan data di Verval PD-nya jadi tidak sesuai dengan data di Dukcapil. Nah, itu akan menjadi kesulitan bagi EMIS dan Verval PD untuk menyesuaikan data. Data lainnya juga akan disinkronkan, terutama data pekerjaan, penghasilan orang tua itu akan disinkronkan karena terkait nantinya apakah siswa layak mendapatkan bantuan PIP atau tidak gitu. Jadi untuk nomor KIP, nomor PKH dan nomor KKS itu juga akan disinkronkan dari EMIS ke data Kemdikbud ya untuk penilaian apakah siswa layak untuk mendapatkan bantuan PIP atau tidak. Terus juga ada pertanyaan, mengapa di EMIS harus tetap mengupload KK sementara nantinya akan koneksi ke Dukcapil. Karena koneksi ke Dukcapil itu modelnya adalah kita mencocokkan data. Jadi misalnya NIK di EMIS sama dengan NIK di Dukcapil atau tidak. Nama sama dengan di Dukcapil atau tidak, tanggal lahir juga seperti itu. Kita tidak bisa hanya memberikan NIK dan kita mendapatkan data-data sisanya itu tidak bisa, itu tidak diperbolehkan gitu ya. Jadi apa yang diupload di EMIS atau di Verval PD itu tetap harus disimpan dan kita pastikan kebenarannya dengan KK tersebut, lalu nantinya akan dipadankan dengan data yang ada di Dukcapil seperti itu. Kita nggak bisa hanya menyimpan data NIK dan nantinya kita mendapatkan data lain, itu tidak bisa karena tidak diizinkan oleh Dukcapil seperti itu. Oke, mungkin ini agak unik, saya baru nangkap ini pertanyaannya. Bagaimana solusi untuk siswa yang tidak muncul NISN di EMIS dan tidak ada di Verval PD? Ini berarti artinya siswa sudah ada di EMIS-nya, tetapi di Verval PD tidak muncul gitu maksudnya kalian ya? Nah, baik, ya seperti yang sama ya, jadi berarti ini ada yang break di proses integrasinya. Jadi ini siswa belum mempunyai nilai NISN, belum diproses untuk mendapatkan NISN dari Pusdatin. Nah, cuma pengiriman datanya itu belum beres. Jadi breaknya juga masih ada dua kemungkinan mungkin ya. Jadi nanti perlu dicek di integrasi apakah sudah ada tidak. Kalau sudah ada artinya dari EMIS sudah mengirim, tetapi dari Pusdatin belum menarik gitu ya. Nah, ini memang ini perlu dikondisikan ya sehingga aliran data dari EMIS ke Pusdatin dan ke EMIS harapannya kedepannya nanti lebih lancar dan lebih bisa termonitor sehingga tidak di proses pun juga tidak ada yang saling salah menyalahkan gitu ya antara dari tim Kemenak maupun tim Pusdatin gitu. Nanti harapannya sih nanti berikutnya proses aliran data itu menjadi lancar dan tidak terjadi hal yang semacam ini gitu. Ya, baik Pak Riza, untuk saat ini
Berarti sudah ada sekitar 5 pertanyaan ya. Mungkin bisa dilanjut ke pertanyaan ke-6. Kita sampai 10 pertanyaan. Nanti baru kita buka untuk yang lain yang mau bertanya. Silakan. Untuk pertanyaan terkait integrasi dengan Sispena atau yang untuk akreditasi terutama ya, tim pengembang kami saat ini sedang mengembangkan fitur-fitur yang nantinya akan dinilai dalam penilaian akreditasi, terutama sarana prasarana yang berkaitan dengan perangkat, terutama di RA itu ya ada penilaian apakah memiliki sarana bermain atau tidak, lalu kelengkapan fasilitas umum, sanitasi, GTK, jumlah guru, tenaga pendidikan, serta riwayat kepegawaian. Nah, itu sedang dikembangkan oleh tim pengembang EMIS. Diusahakan minggu ini fitur-fitur tersebut sudah tersedia, nanti bisa dilengkapi datanya oleh operator-operator RA, terutama ya yang jadwal akreditasinya dalam waktu dekat. Jadi bisa dilengkapi setelah fitur-fiturnya siap. Nanti akan ada sosialisasi juga dari Kemenak terkait fitur-fitur baru yang rilis supaya bisa diteruskan oleh teman-teman user champion ke madrasah-madrasah atau RA terkait ya, agar para operator bisa melengkapi datanya di EMIS baru. Ya, ini ada pertanyaan bahwa mengapa Verval PD dan EMIS berjalan masing-masing gitu ya. Ya, jadi sebenarnya bukan berjalan masing-masing ya itu ya kan jadi input datanya kan dari EMIS untuk siswa-siswa madrasah ini kan ya. Input datanya memang dari EMIS, tetapi pengubahan datanya itu sesuai dengan kesepakatan dengan pihak Pusdatin terhadap data pokok, maka itu dilakukannya adalah di Verval PD gitu kan ya. Jadi pada saat ada perubahan data baru akan berhubungan dengan Verval PD ini. Tapi kalau misalkan input datanya tidak ada perubahan, artinya kan secara normal, secara lancar, maka siswa itu akan begitu dimasukkan di EMIS, diproses, maka dia akan mendapatkan NISN. Gitu. Nah, tapi jika nanti akhirnya ada perubahan data terkait dengan 6 data pokok tadi ya. Nah, itu nantinya mau tidak mau perubahan data itu harus dilakukannya di Verval PD. Karena di sana nanti akan dilakukan pengecekan bahwa siswa ini benar adalah siswa yang yang berbeda atau yang sama gitu, siswa yang sama gitu kan ya. Dan nanti mau tidak mau juga karena ini sudah berbicara dua sistem yang berjalan masing-masing. Nah, itu maka input yang dilakukan di Verval PD itu nanti akan perlu dicek lagi datanya nilainya di EMIS gitu. Ya, jadi karena Verval PD ini bukan ada di luar Kementerian Agama kan ya, dia milik Pusdatin kan ya.
Jadi data kita dan data dapodik itu digabungkan jadi satu, data emis dan data dapodik gitu kan digabung jadi satu, sehingga muncul mendapatkan jumlah data siswa yang lengkap baik dari pihak madrasah maupun dari pihak sekolah umum. Oke, saya pikir habis ya pertanyaannya Mas Razi. Oke, Ya, berarti sudah semua ya? Sudah ya Mas, beberapa polanya pertanyaan tadi itu sudah mirip sama ya. yang penting ya, yang lain mirip-mirip ya? Ya. Oke, baik. Berarti sekarang silakan untuk Bapak Ahmad Muhairi dari Provinsi Jambi. Silakan Pak untuk menyampaikan pertanyaannya. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik, ada beberapa pertanyaan Pak. Yang pertama, integrasi dengan IJOB untuk penutupan lembaga. Itu mohon penjelasannya. Maksudnya madrasah yang masih ada di EMIS tapi udah tutup. Yang kedua, integrasi dengan Pusdatin mengenai masalah BioAN ya. Itu prosesnya sekarang itu gimana, karena dari dinas provinsi sendiri itu udah beberapa kali menanyakan dari data madrasah masih sampai saat ini kan tidak ada isinya masih ya. Kemudian yang sama yang di Perpal PD tadi itu yang integrasi dengan Perpal PD ya, integrasi Perpal PD tadi udah dijelaskan ada kesalahan antara EMIS dan Perpal PD kalau seandainya di EMIS-nya ada data siswanya tapi di Perpal PD-nya data siswanya nggak ada. Nah, untuk mengecek di mana kesalahan mohon penjelasan karena ada beberapa pertanyaan yang muncul. Siswa ini asalnya dari pondok pesantren, kemudian dia berpindah tetapi pada penghujung di perpindahan EMIS online dan EMIS yang 4.0. Tapi sampai saat ini sementara di madrasah asal itu ternyata tidak diinput di EMIS Pontrennya sehingga dia tidak di Perpal PD PKPPS asal, maksudnya tidak ada di Perpal PD PKPPS asal sehingga tapi ada di madrasah sekarang ini tapi tidak muncul. Mohon penjelasan yang itu tadi belum jelas maksudnya gitu. Mungkin itu dulu dari ketiga hal itu. Yang pertama tadi masalah penutupan madrasah yang masih ada di EMIS. Kalau kemarin kan kita ada fiturnya ya. Itu ada dua macam. Yang pertama tutup sementara dan tutup permanen. Yang kedua itu masalah dengan Pusdatin, masalah BioAN. Yang ketiga yang Perpal PD tadi penjelasannya kurang rinci. Maksud saya di mana titik dari keempat titik itu apabila hal yang seperti itu terjadi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Pak Riza mungkin bisa dijawab atau Mbak Gita bisa dijawab. Ya, silakan. Oke. Baik Pak, mungkin saya menjawab dulu yang tadi saya catat. Pertama itu adalah terkait dengan IJOB ya Pak ya. Nah, terkait dengan IJOB nanti memang iya benar integrasi itu juga tercakup untuk penutupan lembaga dan itu juga masih masih ada dalam antrian pekerjaan ya Pak ya. Dalam antrian pekerjaan baik oleh dari pihak IJOB-nya maupun dari pihak kita. Jadi saat ini sih memang nantinya flow dari penutupan lembaga itu tetap akan mengalir dari IJOB ke EMIS. Jadi tidak bisa flow itu dikerjakan di EMIS-nya.
karena pada saat baik itu untuk penutupan maupun perpindahan ya, jadi bukan perpindahan, penegrian ya istilahnya ya. Penegrian pun nanti juga secara alur data itu sudah disepakati bahwa itu perubahannya dilakukan di sisi IJOP terlebih dahulu, karena dari IJOP juga memerlukan informasi satu pintunya ya, hari satu pintunya dilakukan di IJOP terlebih dahulu untuk bisa supaya mengalir ke EMIS. Itu yang, tapi mohon maaf memang ini untuk penutupan masih dalam antrian pekerjaan. Kemudian yang kedua adalah tadi saya catat untuk yang Parval PD ya Pak ya, mungkin nanti akan untuk kasus yang siswa tersebut, siswa yang pindah ya, mutasi ya, bisa dicatatkan atau diinformasikan ke pihak live LE ya Pak ya, live agent-nya, karena ini udah kasuistik sehingga perlu dicek apakah siswa ini ada atau tidak ada nih gitu kan ya, baik di EMIS yang sebelumnya ya dan juga dari EMIS 40 gitu kan ya. Karena kalau dari EMIS 40 harusnya nggak masuk ya, karena sumber data EMIS 40 saat ini adalah dari EMIS online semuanya itu kan ya. Nah, jika ternyata dia tidak ada nanti di EMIS online, sehingga proses mutasi juga tidak dilakukan di sana, nah, maka nanti akan difasilitasi dengan apa ya ini Mbak Juwita, nanti pakai apa ini ya siswa ini Mbak Juwita ya, karena dia prosesnya kan dia udah masuk ya sebenarnya di tahun kemarin gitu ya Pak ya, ceritanya Pak ya, bisa di ya benar udah masuk kan, udah masuk di tahun kemarin udah tapi belum KMI. sempat masuk ya Siswa ya? Belum sempat. Siswa masuk udah ada di EMIS-nya, cuman di Perpal PD-nya yang kosong. Nggak ada di gitu. Perpal PD-nya, tidak ada siswa tersebut di Perpal PD. Oh, baik. Kalau Nah, ganda itu seharusnya muncul seharusnya. Maksudnya baik, bisa Pak. dicari kan kalau ganda. Ternyata siswa ini sebelumnya juga tidak ya. Baik, Pak. Artinya berarti sebenarnya dari penyatatan di EMIS lama pun juga sudah ada Pak ya, harusnya ya siswa ini ya. Ya benar. Nah, kalau itu mungkin insya Allah lebih terlihat ya, lebih tampak ya. Jadi permasalahannya adalah sama, yaitu di proses ini Pak, integrasi ke pusdatinnya ya Pak ya. Nah itu bisa ada di 4 titik itu ada kesalahan di mana sehingga siswa itu tidak sampai masuk ke verbal PD gitu Pak. Oke, yang ketiga untuk kalau yang BioUn ini untuk ini Pak ya, untuk Sispena ya Pak ya? Bukan, untuk asesmen Pak. Assessment. AKM berarti ini ya, berarti ya. Benar, Ya. Maaf saya salah. Kalau untuk yang AKM, kita sekarang sampai di mana ya Mbak Juwita, AKM Mbak? AKM kita lagi mempersiapkan untuk sinkronisasi datanya dengan Kemendikbud. Jadi nanti secara otomatis datanya akan disinkronkan ke Kemendikbud. Tidak seperti EMIS lama yang triggernya dari user gitu ya, cron gitu ya. Kami membuat jadwal karena kalau misalnya triggernya dari user, takutnya jika ada beberapa user yang mensinkronkan data secara bersamaan, nanti trafficnya jadi tinggi sehingga mengganggu user lain yang ingin mengupdate data di EMIS, seperti itu. Itu kan Mas? Harusnya sih ya, tapi ya. Yang mungkin yang luput dari kita itu adalah karena bisa dilihat di ini, kalau kemarin tuh bisa dilihat di BioUn SMP Kemdikbud ini Mbak ceritanya Mbak ya. Oh, mungkin harusnya kalau data dari kita sudah mengalir ke Pusdatin, nanti ini muncul di sini gitu ya mungkin ya, nanti itu ya. Iya benar. Harusnya seperti itu mungkin ya, harusnya. Ini perlu kita tanyakan kan sih ke teman-teman sih.
kan dari pihak Kanwil kan itu menarik data di bio ya, di akun bio. Itu biasanya main impor data gitu. Kita klik sisasi, di situ data siswanya nggak muncul salah satu pun. Jadi artinya dari pihak Dinas Pendidikan selalu bertanya nih, ini gimana nih emisnya kok nggak masuk-masuk gitu. Jadi itu makanya karena ini termasuk integrasi ya, makanya saya tanyakan kenapa kok belum ada satupun dari khusus di Provinsi Jambi itu belum muncul datanya di BioAd. Sementara di sekolah-sekolah itu ketika ditarik sudah muncul siswa-siswanya. Maaf, ditanyakan kemana Pak? Maaf Pak. Oh, di sekolah umum maksudnya? Iya, di sekolah umum. Oh iya, baik. Ya, kalau saya nanti kami akan coba untuk konfirmasi ke product owner ya Pak ya. Kalau dalam bayangan saya harusnya adalah kan kami saat ini sedang menyiapkan data integrasi dengan Pusdatin ya untuk AKM, keperluan AKM. Nah, kalau dalam bayangan kami sih begitu data ini siap dan kemudian diambil oleh Pusdatin, seharusnya data ini yang akan muncul di di bio ini ya Pak ya, harusnya Pak ya. Iya benar. Oke, demikian sih Pak. Ya. Oh, terima kasih. Ya, baik. Terima kasih Pak atas pertanyaannya. Iya. Bagaimana? Sudah cukup jawabannya? Sudah cukup. Boleh ya? nambah satu nggak? Kita coba untuk yang lain dulu ya. Yang lain udah raise hand dari ini. Saya beralih ke Bu Nurafia ya. Bu Nurafia, silakan Bu. Setelah itu nanti kita ke Pak Ari. Silakan Bu Nurafia, waktu dan tempatnya saya persilakan untuk bertanya. Bu Nurafia, mungkin bisa di-unmute dulu, Bu. Iya, makasih Mas. Mas Ari, ya. Mohon izin duluan ini Mas Rasinya ngasih kesempatan duluan ke saya. Ya. Iya, Bu Nurafia dari awal, Bu, soalnya Bu. Iya, ladies the first ya. Thank you Mas. Ya. Ladies first ya, ladies first Bu. Silakan. Iya. Aku ini Mas posting nih utamanya nih ke Pak Rizanya. Di Sulsel begitu banyak masalah kemarin. Kemarin banyak utamanya yang di Kota Makassar ini yang dekat-dekat dari kami di Kanwil. Ada banyak siswa yang kemarin itu datanya semua komplit Mas di emis di emis online karena kami di Sulsel itu menggunakan emis online 100%. Semua data sudah komplit di emis online. Namun setelah kemarin sempat main tenis tuh emis 4.0-nya, kok rata-rata siswa pada hilang. Nah, yang lebih parahnya lagi adalah pada saat anak ini atau siswa ini ingin melanjutkan karena lagi berlangsung PPDB online, data tersebut tidak ditemukan. Akhirnya saya teriak ke Pak Gunanda, saya kirim ke Mas Hapa, saya kirim ke Pak Dodi, saya kirim ke Mas Denny, karena saya bingung, saya harus gimana? Sementara di akun provinsi, di akun kami tidak bisa ngapa-ngapain, Mas. Kami hanya bisa menonton doang, kan? Nah, itu yang saya. Terus yang kedua, data emis, data siswa ada di Verpal PD, di emis nggak ada. Nah, yang saya pikir mekanismenya adalah dari emis dulu baru masuk ke Pusdatin, di-push keluar ke Verpal PD. Ya, yang saya bingung kok di Verpal PD ada, di emis nggak ada. Nah, terus yang bingung saya. Yang ketiga, bagaimana mekanismenya bekerja di emis 4.0 bagi siswa yang tidak memiliki nisen, Mas? Apa hanya cukup dengan melengkapi data seperti kebiasaan kami yang selama ini mengarahkan operator madrasah untuk melengkapi data per siswa sampai detil-detilnya mengupload kakaknya dan lain-lainnya untuk bisa memperoleh nisen. Karena kenapa? Pekerjaan yang setiap hari memang tidak ada yang stagnan, Mas. Semua madrasah ini karena berdasarkan kebutuhan. Apalagi di saat-saat yang seperti sekarang PPDB online di sekolah umum
tidak mau menerima siswa madrasah yang tidak jelas identitasnya. Artinya utamanya adalah nisen. Sementara kita masih yang dari madrasah, siswa yang di madrasah ini masih carut marut dengan hal seperti ini. Jadi kasihan orang tua siswa stres memikirkan anaknya, yang menjadi sasaran adalah kami yang di Kanwil karena dianggap merupakan sentral dari satu provinsi. Ini setengah curhat juga, Mas. Sekalian memberi ingin mendapatkan pencerahan dari Pak Rasi. Mantap. Mungkin cukup. Siap, ya, Bu. Mas. Terima kasih Siap, banyak. Bu. Assalamualaikum warahmatullahi Siap, Bu. wabarakatuh. Mungkin beberapa pertanyaan nanti itu ada yang terkait sama data ya. Yang terakhir juga kan untuk yang Nisan itu nanti mungkin kalau memang terkait dengan data kita akan coba bahas di Selasa minggu depan ya Bu ya. Jadi nanti narasumbernya mungkin lain, tapi kalau memang Mas Riza bisa jawab nanti kita akan coba jawab. Oke, Mas Riza mungkin bisa dipaparkan jawabannya mulai dari pertanyaan pertama ya. Pertanyaan kedua saya rasa tadi sudah dijawab juga sama Mas Riza sebelumnya tuh, terkait dengan data yang ada di Verbal PD tapi tidak ada di EMIS, gitu ya. Itu terkait dengan server integrasi yang sedang dibangun sama tim EMIS. Coba dijelaskan lebih detail lagi, Mas Riza mungkin, silakan. Oke, terima kasih Mas Razi, terima kasih Bu Nurafia ya Bu ya. Baik, siswa di EMIS online lengkap, maaf. Ini yang tadi ya lengkap, nggak ada masalah berarti ya. Nah, di EMIS 40 ini tidak lengkapnya. Kami juga sudah mencatat ya Bu ya. Jadi ada sekitar mungkin kalau kami lihat itu ada sekitar 200 ribuan gitu ya data yang belum ada di EMIS 40 gitu kan ya. Karena kemarin tuh pada saat diambil itu statusnya itu di EMIS online statusnya adalah tidak aktif gitu ya Bu ya. Sepengetahuan saya seperti itu, sehingga itu tidak kami pindahkan gitu kan ya. Nah, tapi dengan adanya memang ada beberapa pertanyaan kenapa kok datanya nggak ada gitu kan ya. Nah, itu yang kami sedang cek dulu dan sedang coba diprioritaskan. Kami akan mencoba untuk memindahkan siswa-siswa yang kemarin tidak ikut dipindahkan gitu Bu. Nah, harapannya jadi sumber kami tetap cuma ada 2. Sumber kami itu hanya ada EMIS online dan di server Verbal PD-nya server integrasi. Jadi siswa itu pasti harus ada di 2 tempat itu. Gitu ya Bu ya. Nah, memang kemarin masalah, kalau setahu saya itu tidak ada masalah yang lain kecuali hanyalah masalah status ya. Jadi siswanya, kalau status siswanya adalah aktif di EMIS online, itu maka akan kita pindahkan semuanya gitu. Berarti untuk yang ini kita perlu cek lebih lanjut. Mohon maaf Ibu, jumlahnya ini ada 1, 2 atau ada banyak ya Bu ya yang tidak ada. Banyak gitu ya, sekali Mas. Saya 2.600 lembaga di Sulawesi Selatan itu ada 1000-an lembaga yang kayak gitu. Masing-masing lembaga ada semua yang nggak masuk. Jadi bingung juga kita mau ngapain ya. Ya, betul. Baik, Bu. Ya, baik Ibu. Untuk itu memang sudah kemarin sudah ada diskusi dari pihak tim data juga. Kami nanti akan mencoba untuk memindahkan data-data yang tidak ada di EMIS 40 ini, sumber datanya dari EMIS online, sehingga siswa tersebut akan segera muncul di di EMIS 40 gitu. Satu itu. Nah, yang kedua adalah data siswa ada di Verbal PD tapi tidak di EMIS, nggak ada. Ini berarti sebenarnya mungkin terkait ya Bu ya. Karena kan Verbal PD kemarin itu adalah ngobrolnya adalah dengan EMIS online kan gitu kan ya. Iya. Nah, artinya kan pada saat kemarin diskusi ngobrolnya dengan EMIS online, siswanya itu ada, tapi EMIS 40 kan sekarang jadi hilang ya. Jadi ini terkait dengan impact dari poin A tadi adalah ke poin B, yaitu di Verbal PD ada, di EMIS 40-nya nggak ada. Kemungkinan posisinya seperti itu. Jadi harapannya nanti berarti solusinya sama. Kita akan mencoba untuk menyisir siswa-siswa yang ternyata masih belum ada gitu ya Bu ya. Nanti untuk segera dinaikkan ke EMIS 40. Kemudian untuk yang siswa yang belum memiliki NISN, nah
Kalau ini ada 2 Bu masalahnya Bu. Karena NISN itu wewenangnya adalah wewenang dari Pusdatin. Iya. Ya, jadi moga-moga ini bukan ini ya, tapi kalau misalkan ini kok sudah pindah aja gitu ya Bu ya, kelas berapa gitu udah pindah gitu ya maksudnya ya, mutasi gitu ya Bu ya, atau naik tingkat, naik jenjang. Iya, maksudnya dia siswa murni Mas, dari kelas 1 di ini tapi kok sampai sekarang nisennya belum terbit. Terus ada Gitu ya? juga yang ya harus gimana itu? Iya. Berarti selama di lembaga itu sama belum dapat updatean NISN gitu ya Bu ya? Ya, benar. Baik. Mbak Juwita bisa bantu nggak menjawabnya Mbak Juwita? Kalau ini terkait mekanisme dari emis akan mengirim semua data gitu ya Bu ke Verval PD mensinkronkan data, baik data yang sudah ada NISN-nya maupun data siswa yang belum ada NISN-nya. Nanti kalau ada data yang belum ada NISN-nya akan dikembalikan nilai NISN jika sudah terbit dari Kemendikbudnya. Tapi kalau belum ada ya berarti wewenangnya kan ada di mereka. Kita hanya menunggu aja gitu. Jadi kalau misalnya udah terbit nanti pasti akan terupdate di emis data NISN-nya, seperti itu sih. Kalau dari kita seperti itu. Tapi untuk penerbitan NISN-nya itu tergantung dari pihak Kemendikbudnya gitu Bu. Iya, benar Iya. sih Mbak. Memang Iya. dari dulu kayak gitu. Tapi maksudnya apakah bisa? Ini kan supaya tidak menunggu lama begitu, agar bisa di emis 4.0 ini sifatnya datanya lebih real time gitu. Nggak menunggu lama kita. Karena kan dari dulu maksudnya, tapi yang kemarin-kemarin malah lebih nyata loh, karena pada saat data siswa kita lengkapi, operator lembaga melengkapi data siswa per detilnya sampai selengkap-lengkapnya, jadi kita masih ada harapan bahwa NISN akan terbit. Tapi kalau yang sekarang justru kami buta. Ini harusnya gimana nih dari mekanisme yang dari emis 4.0 ini gebrakannya kayak apa? Karena kalau yang dari yang kemarin sistem dari emis online ataupun feeder itu kan ya memang semua kembali lagi bahwa harus sabar menunggu. Cuman yang ingin saya mendengarkan kejelasan ini, mekanisme atau prosedur dari emis 4.0 integrasinya bagaimana dengan Pusdatin hingga mengeluarkan NISN untuk si siswa. Supaya kita Kementerian Agama tidak terkesan bahwa Kemenak gini, terlalu gini, terkesan bahwa kita selalu kalah telak dari sekolah yang ada di bawah naungan Diknas. Meskipun saya berharap ya, saya menggantungkan harapan di emis 4.0 bahwa dengan adanya emis 4.0 ini, NISN siswa yang sering dipusingi oleh orang tua siswa memasukkan anaknya untuk bersekolah mendapatkan pendidikan di madrasah juga sama perlakuan yang diperoleh dengan yang ada di sekolah umum terkait dengan administrasi pendataan dari anaknya tersebut. Karena kenapa? Sekarang mobilitasnya pendidikan ini berjalan terus-menerus. Masuk ke perguruan tinggi kita berdasarkan dari emis juga. Jadi kalau misalnya ada kenapa-kenapa masalah, apalagi yang terkait dengan NISN, mampus Mbak, kita yang di admin Kanwil, saya jujur, jatuh bangun saya nggak tidur sampai subuh, melayani semua operator sampai orang tua siswa datang ke kantor loh protes. Ini gimana nih anak saya? Ini semacam curhat juga Mbak Juwita ya. Mungkin sama yang saya alami dengan teman-teman provinsi yang lain. Jadi ingin mendapatkan pencerahan bagaimana dan memikirkan bagaimana sehingga emis 4.0 ini bisa menjadikan obat untuk rasa sakit kami yang ada di admin provinsi selama ini, gitu loh. Jadi kalau mekanisme dari emis 4.0 saat ini sedang dipersiapkan untuk integrasi datanya gitu Bu ke Verval PD. Ya, setelah ini jadi diusahakan bulan ini jadi gitu ya Bu. Nantinya akan ada schedule setiap hari itu per 2 jam kalau nggak salah ya Mas Riza ya. Per 2 jam kami akan mengalirkan data ke Verval PD melalui satu server perantara gitu. Nah nantinya data yang di server tersebut juga akan diambil oleh pihak Verval PD. Jika ada siswa yang belum ada NISN-nya bisa langsung diproses
oleh Verva PD untuk diterbitkan gitu. Nanti ya pokoknya per 2 jam, mungkin setelah 2 jam berikutnya kita cek lagi tuh Bu di server itu. Kalau misalnya sudah ada NISN-nya kita ambil, kita simpan di database EMIS gitu. Untuk kedepannya seperti itu 2 jam sekali. Jadi setiap operator input data baru nih siswa itu akan sesuai jadwal sinkronisasi kita itu akan kita alirkan ke Verva PD seperti itu. Kedepannya akan seperti itu. Diusahakan bulan ini akan jadi untuk integrasi ke Verva PD-nya gitu Bu. Mantap, mantap. Makasih ya Pak Riza, Iya, Bu. Mbak Gita, Mas Rasi. Sama-sama Ibu. Ya, mudah-mudahan itu bisa menjadi solusi. Suaranya putus-putus. Razi. Iya. Ya. Insya Allah Mas Rasi ya. Selamat Kemis baru ya. Ya. Robot Mas, robot. Oke. Nah, selanjutnya mungkin Ya. Mungkin ya, mohon maaf, sinyalnya agak terganggu. Mohon maaf, mungkin sekarang bisa dilanjut oleh Pak Ari dari Provinsi Jawa Timur. Silakan Pak. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ari dari Jawa Timur. Sebelum saya ingin menambahkan sedikit apa yang diutarakan oleh Mbak Via tadi sama Mas yang dari Jambi ya, kalau nggak salah tadi. Nah, pertama untuk status lembaga, karena di kami itu ada beberapa lembaga yang ada di EMIS lama tetapi tidak ada di EMIS yang baru. Permasalahannya apa dan bagaimana? Itu kalau menurut kami kalau itu tutup permanen, maka harus dilampirkan SK penutupannya yang dikeluarkan oleh aplikasi izin operasional. Tetapi kalau SK-nya penutupan itu belum keluar, maka tentunya harus ada tanda di EMIS itu tersendiri untuk lembaga itu adalah tutup sementara. Karena soal penutupan atau tidak itu sudah menurut kami sudah diatur oleh dan termakna di PP nomor 19 tahun 2017 pasal 17 yaitu perubahan PP 74 tahun 2008. Jadi di situ dijelaskan bahwa meskipun siswanya hanya satu, pemerintah tidak boleh menutup lembaga tersebut atau memprediksi bahwa material tersebut tutup. Kecuali kalau memang ada permohonan dari ketua yayasan terus berlanjut kepada Kemenang Kabupaten Kota atau Kanwil, itu permohonan tutup itu baru tutup sementara selama SK penutupannya belum keluar. Dan ini mohon kiranya EMIS 4.0 bisa menggali atau menata, merekap mana-mana lembaga yang ada di EMIS lama tetapi belum ada di EMIS baru. Itu ada beberapa pertanyaan di kami. Yang kedua, terkait dengan NISN yang belum terbit itu kami menganalisa ternyata ada kemungkinan nama ibu kandungnya masih Bunda. Nah, itu perlu diedit identitas menurut kami. Dan NIK-nya masih kosong. Atau NIK-nya itu belum terupdate oleh Dukcapil.
Maka dari itu kiranya NIK yang terupdate itu di kawasan kota itu langsung ke Dukcapilnya. Kalau di kabupaten kota itu ada di beberapa kecamatan itu ada petugas Dukcapil untuk mengupdate KK yang baru itu ada barcode-nya. Itu teman-teman dari kabupaten kota khususnya di wilayah Jawa Timur itu sudah sangat amat paham karena beberapa kali sudah sukses mengantarkan anak-anak yang kesulitan untuk NISN-nya. Nah, selanjutnya kami juga ingin menanyakan bahwa selama NISN tersebut itu ganda sama-sama aktifnya, sampai kapanpun pencarian NISN tidak akan ketemu. Betul apa yang dikatakan oleh Mbak Via itu tadi, bahwa itu berimbas pada ID siswa yang tidak ketemu. Nah, peran kabupaten kota dengan Kanwil, meskipun ada wacana bahwa akan merger otomatis oleh sistem, tetapi sampai kapan? Mengingat di Jawa Timur itu sendiri untuk siswa yang lulus dan yang mutasi itu dari total semuanya 2.500.000 siswa, 2.500.000 siswa, itu perkiraan siswa akhir itu di atas 1 jutaan. Nah, kalau itu dikumpulkan seluruh Indonesia, ditambah lagi siswa akhir dari sekolah, apakah sistem bisa menangani itu secara otomatis dengan waktu segera maksudnya. Nah, ini yang perlu kiranya kalau memang di menu Perpal PD itu di akun Kanwil dan Kabupaten Kota itu ada pengajuan merger, di kami khususnya di Jawa Timur itu selalu kami ingatkan dan selalu kami ingatkan di admin Kabupaten Kota untuk bisa menuntaskan itu. Fungsinya apa? Kalau menurut kami, fungsinya untuk menuntaskan pengajuan merger itu adalah untuk meminimalisir pertanyaan yang dari lembaga pada saat siswa itu masuk ke jenjang yang lebih tinggi atau ke perguruan tinggi, pada saat pencarian siswa itu bisa ketemu. Karena apa? Karena kalau sudah masuk di daftar pengajuan merger, maka itu pasti salah satunya sudah dikeluarkan oleh lembaga yang lama. Nah, yang menjadi masalah itu apakah lembaga yang lama itu ikhlas untuk mengeluarkan di Perpal PD? Kalau jawabannya nanti itu dikeluarkan secara sistem, secara otomatis, sampai kapan? Itu yang menjadi pertanyaan kami, sampai kapan kalau tidak kami bantu. Dan alhamdulillah untuk di Jawa Timur itu yang tahun kemarin itu ada, kami sudah menuntaskan 1.772.000, dan untuk yang sekarang ini tiap hari kita ribuan kalau dibantu oleh kabupaten kota setiap harinya itu untuk menuntaskan pengajuan merger. Nah, itu yang mungkin yang bisa kami bantu untuk mengevaluasi itu tadi. Nah, ada beberapa siswa yang tertinggal input dan belum ada di EMIS 4.0. Ini pertanyaan kami. Karena memang ternyata siswa tersebut kemungkinan masih berada pada posisi yang ganda. Kemungkinan atau mohon pencerahannya untuk lebih lanjut. Terutama untuk siswa mutasi umum dari sekolah ke madrasah. Seringkali yang di sekolah sana belum dikeluarkan. Setelah itu ada lagi pertanyaan kami terkait dengan pengolahan rombel dan tingkat yang belum ada di 4.0. Padahal menurut kami hal tersebut sangat kami nantikan. Karena rombel dengan tingkat itu menurut kami yang fardu ain di posisi operator lembaga. NIK siswa yang kosong atau salah belum bisa diperbaiki, tadi sudah dijawab sama Mas Rasi. Perbaikan nama
dan TTL siswa itu juga belum ada di EMIS 4.0. EMIS juga belum melakukan sinkron dengan PD data itu tadi dengan segala permasalahannya, belum adanya menu unduh data siswa sehingga menyulitkan lembaga untuk melakukan koreksi siswa yang belum dan sudah diperbaiki. Nah ini menurut kami apakah itu nanti integrasinya itu diperbaiki di EMIS atau di Perpal PD. Contoh misalnya menu edit identitas. Kalau itu memang di menu edit identitas di Perpal PD ya maksudnya. Kalau memang itu fleksibel menurut kami ya cukup di salah satu saja, misalnya kalau di EMIS ya di EMIS, di Perpal PD itu kan berarti 2 kali kerja. Hanya karena ternyata NISN-nya belum keluar. Kemarin kami evaluasi ternyata untuk memunculkan NISN itu hanya memperbaiki atau mengisi bunda menjadi nama ibu kandung sesuai dengan KK dan NIK-nya yang terupdate itu nanti insya Allah pada saat-saat tertentu akan keluar NISN-nya. Dan tadi Mbak Ismi bilang bahwa setiap 2 jam NISN yang sudah keluar akan masuk di EMIS. Oke, demikian yang bisa kami sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Terima kasih Pak Ari. Baik, saya coba untuk di bagian pertanyaan mungkin ya Pak ya, yang tadi mungkin sempat disampaikan. Nah, ini ada pertanyaan yang tadi itu apakah edit identitas dilakukan di keduanya gitu ya Pak ya? Sebenarnya tidak. Jadi sebagai informasi bahwa data kita itu akan ngeflow, akan mengalir ke Pusdatin ya Pak ya. Tetapi dari Pusdatin itu minta untuk data utama itu perbaikannya di Perpal PD. Maaf saya tampilkan kembali ya Pak ya, yang tadi sempat saya tunjukkan. Mungkin ini. Nah, dari diskusi dengan pihak Pusdatin, itu maka data yang terkait dengan data pokok, nah yang dimaksud dengan data pokok adalah ini, ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6 dengan NIK ya, karena NISN itu data dari Pusdatinnya. Ya, jadi datanya ada ini, mulai dari nama, tempat lahir, tanggal lahir, nama ibu kandung, jenis kelamin, dan NIK. Nah, inilah yang yang perlu akan disinkronkan dengan Pusdatin gitu kan ya Pak. Ya Pak ya. Sementara untuk data yang lainnya, data tambahan lainnya itu maka update-nya di EMIS. Karena itu pun akan menimpa, akan mengupdate data yang di Pusdatin. Nah, cuma kalau yang untuk yang data pokok ini Pusdatin mintanya dilakukan perbaikannya di Perpal PD. Gitu sih Pak. Jadi kita ada kesepakatan dengan Pusdatin bahwa 6 kolom ini dianggap sebagai data pokok, maka terhadap data ini perbaikannya adalah di Perpal PD. Sementara di luar data ini, nah ini akan diperbaikinya di EMIS. Nah, nanti untuk data-data yang dialirkan ke sana itu akan mengupdate data di di Perpal PD-nya. Nah, cuma memang mohon maaf saya juga belum melihat ya di Perpal PD-nya itu apakah datanya komplit sehingga perlu diedit semuanya atau bagaimana gitu kan ya. Tapi sepengetahuan saya hanya 6 data ini aja lah kriteria yang digunakan oleh Pusdatin untuk meninjau atau melihat apakah ini siswanya adalah orang yang sama atau orang yang berbeda gitu. Mungkin itu kali Pak untuk pertanyaan yang tadi ya. Oke, terima kasih. Cuma kalau misalnya itu adalah siswa yang sudah keluar atau lulus, sedangkan yang di sana itu belum dikeluarkan, maka tidak akan bisa siswa tersebut terupdate di Perpal PD di lembaga baru. Itu masalahnya di situ. Maka peran pengajuan merger itu berperan sekali. Maka dari itu kami yang di Jawa Timur
selalu dan selalu kami tuntaskan itu, meskipun terakhir-terakhir ini loadingnya agak lama dan cenderung error untuk Perpal PD-nya itu, apakah terlalu banyak yang pakai atau dan bagaimana kita tidak tahu itu. Oke, terima kasih. Oke, baik Pak. Berarti nanti ini urusannya adalah berarti untuk alumni gitu ya Pak ya. Jadi alumni ini ternyata apakah di Verbal PD terupdate atau tidak gitu ya Pak ya. Ini ada satu titik yang mungkin kita perlu. Memang sih saat ini sih diskusinya masih tentang siswa aktif ya Pak ya. Jadi pun kalau misalkan siswa ini kemudian di tahun ajaran berikutnya itu terdaftar di satu lembaga baru, maka informasi kami ke Pusdatin pun akan tetap mengalir dari lembaga baru itu gitu loh Pak. Nah, cuma memang kan kalau misalkan ternyata dia tidak lagi di lingkungan madrasah, melainkan di sana di lingkungan sekolah umum, nah harusnya sih di mereka kan datanya harusnya tetap komplit ya, karena dapat informasi dari madrasah terakhir tahun ajaran kemarin dan tahun ajaran sekarang dia masuk dari sekolah umum gitu Pak. Memang sih, tapi untuk yang alumni tadi memang tidak ada ya story tentang pengiriman data alumni ke sana gitu. Begitu mungkin Pak. Ada ini lagi nggak ya dari yang tadi dipaparkan? Kalau tadi ini terkait dengan aplikasi ya, bahwa unduh data siswa, Mbak Juwita mungkin lebih tahu, udah ada kan Mbak ya? Unduh data siswa, tapi untuk tingkat operator ya Mbak ya? Iya. Operator aja. Terus kemudian tadi ada rombel yang belum selesai ya. Memang di rombel ini masuk di di sprint saat ini kan ya Mbak ya, pekerjaannya ya? Ya, rombel sebenarnya pengembangannya sudah selesai, menunggu jadwal untuk dipublish ke umum. Ya, baik. Ya, gimana yang belum terjawab ya? Ari, apakah ada lagi? Kalau nanti terkait dengan aplikasi ataupun data, nanti kita bisa buka lagi sesi tanya jawabnya di sesi selanjutnya ya. Jadi nanti kalau ada pertanyaan yang memang terkait dengan aplikasi, data, ataupun kebijakan, mohon untuk dicatat dulu, untuk ditanyakan di tiap sesinya yang sudah ditentukan materinya per sesi, dan juga sudah dijadwalkan tanggalnya. Oke, untuk yang lain, apakah ada pertanyaan lagi yang ingin ditanyakan? Untuk yang lain, apabila ada yang ditanyakan, monggo silakan. Dipersilakan. Mas Razi. Iya, Pak Taslim. Iya. Dari Sumatera Barat, boleh Pak? Ya. Silakan Pak. Ini Mas Razi, sebenarnya apa yang disampaikan oleh Ibu kita tadi dari Sulawesi ya, Bu Nur Afia, ya, Bu, itu sudah lumayan lumayan banyak membantu pertanyaan-pertanyaan yang juga ada di sini, juga dari pertanyaan dari Mas Hari. Ini kan kita besok masih ada ya, besok ya? Masih ada di hari Jumat Pak. Jumat nanti di jam yang sama. Ya. Jadi maksudnya gini. Iya, kita setiap Selasa dan Jumat. Jadi maksudnya gini, ini untuk ke depan, apakah boleh seandainya saya tidak masuk, tapi karena ada dari tim teknis yang kita tunjuk di Persona, mungkin bisa mewakili kita. Artinya mungkin mereka mempunyai beberapa pertanyaan-pertanyaan teknis yang mereka hadapi di lapangan. Sementara kita, sebagaimana disampaikan oleh Ibu Nur Afia tadi, kita hanya sebagai penonton saja. Kebanyakan kita sebagai penonton saja. Jadi maksud kami untuk yang sesi berikutnya, bolehkah
perwakilan kita yang menghadiri Zoom meeting ini setelah kita kita tugaskan begitu. Oke. Mungkin itu. Sebenarnya untuk saat ini diutamakan untuk user champion dari pihak Kanwil Kemenaknya, Pak. Tapi Ya. nanti apabila ingin ada perwakilan, boleh silakan diinfokan saja ke saya nanti siapa yang mau diwakilkan, dan nanti penamaannya untuk formatnya tolong disesuaikan seperti sekarang untuk format penamaan dan diinformasikan ke saya terlebih dahulu, karena Oke, tujuannya agar informasi ini bisa menjadi wadah untuk mentransfer knowledge ya, untuk mentransfer knowledge dan juga mentransfer informasi proses apa saja yang sekarang terjadi di EMIS 4.0 ini, Pak. Gitu. Jadi kita sama-sama tahu bahwa EMIS ini sedang dalam proses tahapannya apa. Jadi nanti semuanya terupdate dengan prosesnya. Gitu, Pak. Jadi ketika ada pertanyaan-pertanyaan yang lain gitu kan, mereka sudah tahu bahwa prosesnya memang sedang sampai saat ini di tahapnya tahap ini. Gitu. Jadi nanti diharapkan untuk setiap user champion bisa menginformasikan kembali ke bawahannya, ke kabupaten kota, ke operator madrasah sampai di akhir untuk bisa tahu proses dari EMIS 4.0 ini sudah sejauh sampai mana. Itu aja sih, Pak. Oke. Gitu. Kemudian kalau bisa materi dari Pak Riza tadi di-share juga ke kita untuk kita sharekan ke bawah. Ya. Oke. Baik, Pak. Kemudian Nanti, kami mohon juga percepatan untuk integrasi EMIS dengan Sispena Ban PAUD ya Pak Razi ya. Karena laporan dari RA bahwa untuk integrasi ini atau data yang di Sispena itu masih ada lembaga yang melaporkan bahwa tidak bisa ketarik datanya gitu. Jadi isian di Sispena Ban PAUD menjadi rendah sehingga mengakibatkan nanti tentu saja nilai akreditasinya menjadi turun. Mungkin itu permintaan kita untuk percepatan integrasi antara EMIS dan Sispena. Oke, makasih isu Pak itu Razi sudah dan kita ketahui dan kita sedang mencoba untuk mengerjakannya dan kita coba untuk mempercepat proses pekerjaannya. Seperti itu. Oke, baik. Untuk yang lain, apabila ada pertanyaan, silakan. Karena waktunya mungkin tinggal 5 menit lagi. Oke, dari Pak Undra Deson dari Kepulauan Riau, boleh Pak? Silakan. Silakan Pak Undra. Mohon maaf Pak. Belum masuk suaranya Bang. Suaranya tidak masuk tuh. Ya udah. Iya. Sudah masuk. Silakan Pak Undra. Sudah. Sudah. Mas Razi. Pak. Halo. Iya. Silakan pertanyaannya, Pak. Halo, Assalamualaikum. Halo, Mas Razi. Waalaikumsalam. Maaf, agak putus-putus, Pak. Ya, oke, Pak. Nah, ya, boleh. Saya matikan dulu mungkin silakan, Pak. Videonya supaya lebih lancar. Itu tadi saya ada melihat itu tentang iya, boleh. Data Baik, GTK di situ katanya only di situ kan gitu. Itu untuk data GTK itu nanti dari mana sinkronisasi datanya atau integrasinya? Mungkin itu saja. Oke, baik. Mungkin Mas Riza bisa bantu menjawab atau Mbak Juwita bisa bantu jawab. Baik, terima kasih Pak Undra ya. Jadi sama Pak ya, untuk GTK kami tetap akan mencoba untuk
berdiskusi lagi dengan tim dari dari Simpatika dan GTK dari Simpatika ya Pak ya, dan nanti PAI dari Siaga. Jadi kami akan mensinkronkan datanya dari Simpatika dan Siaga, dan memang ini masih dalam tahap diskusi dengan pihak Simpatika dan Siaga Pak. Jadi memang harapan kami bahwa karena di Simpatika dan Siaga sudah digunakan juga untuk aplikasi untuk ini ya, saya juga lupa nih yang di sana yang disampaikan ya. Nah, maka kita akan mengacu kepada yang sudah ada, gitu Pak. Nah, cuma memang cara sinkronisasinya nanti akan diatur Pak nanti oleh oleh pihak Kemenak ya. Apakah nanti seharusnya sih kalau secara aturan adalah bahwa EMIS lah yang akan menjadi data pokok ya, data utama ya. Sampai ke GTK pun data utamanya adalah di EMIS. Nah, tapi nanti Simpatika dan Siaga yang akan menggunakan data tersebut untuk di tempat mereka. Kurang lebih seperti itu. Tapi harapan kami adalah bahwa apa yang sudah ada di sana nanti bisa digunakan bersama-sama baik di EMIS maupun oleh Simpatika dan Siaga. Kurang lebih itu Pak Undra jawabannya. Oke, terima kasih. Ya. Mas Ondra, apa sudah Riza, cukup? semoga kami Baik. mungkin sangat berharap ini integrasi ini agak cepat, kebanyakan mungkin itu yang ya, Amin, amin Pak. Assalamualaikum. Iya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, nanti video ini akan di-record dan juga nanti di YouTube mungkin akan kita coba untuk cut pertanyaan-pertanyaannya menjadi sebuah konten yang nantinya bisa dilihat sama seluruh operator madrasah. Jadi mohon untuk bantuannya kepada seluruh user champion untuk menginformasikan ke bawah untuk selalu melihat link channel YouTube-nya Madrasah Reform untuk tahu proses sampai mana dan sejauh apa dan bisa belajar bagaimana cara penggunaan EMIS 4.0 ini. Untuk sama-sama kita bisa menjadikan EMIS 4.0 ini sebagai aplikasi acuan dari Kemenak untuk seluruh madrasah yang ada di Indonesia. Kurang lebih dari saya seperti itu. Apabila tidak ada pertanyaan lagi, saya tutup untuk sesi pertama ini dengan materi integrasi. Kita lanjut lagi nanti di hari Jumat di jam yang sama terkait dengan materi aplikasi EMIS. Jadi kalau ada pertanyaan silakan di list terlebih dahulu untuk nantinya ditanyakan di hari Jumat. Terima kasih semuanya atas kehadirannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Rasif.